Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Berli Istiqomah, biasa dipanggil Berli dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Jadi, di video ini aku akan bahas seputar pinjaman online ilegal. Tapi sebelum itu, ada yang tahu nggak pinjol itu apa? Terus, faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan pinjaman online, apalagi pinjaman online ilegal itu apa sih? Dampak negatif dari pinjaman online ilegal itu apa? Dan juga untuk menghindari terlibat sebagai peminjam online ilegal itu gimana? Jadi, pinjaman online atau yang lumrah disebut dengan pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol itu tidak harus bertemu langsung. Nah, pinjol ilegal atau yang biasa kita sebut dengan pinjaman online ilegal ini, itu merujuk pada peminjaman online yang tidak resmi atau tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK. Faktor yang membuat seseorang melakukan pinjaman online ilegal itu diantaranya adalah caranya yang instan. Kenapa? Dengan pinjaman online ilegal ini caranya nggak terlalu rumit dengan cara yang pinjaman online ilegal, seperti hanya menggunakan KTP atau hal-hal yang lain. Intinya instan. Selanjutnya adalah literasi yang kurang seputar pinjaman online. Asal comot aja mana yang murah itu yang diambil. Faktor seseorang melakukan pinjaman online ilegal selanjutnya adalah tekanan ekonomi yang tinggi, seperti biaya hidup, bayar hutang, biaya sekolah, dan biaya-biaya lainnya. Di balik caranya yang instan dan kemudahan aksesnya, pinjaman online ilegal ini tentu saja memiliki dampak yang negatif, seperti bunganya yang besar. Biasanya pihak dari pinjaman online ilegal ini tidak menyebutkan berapa bunganya di awal, tapi nanti tiba-tiba akan ditinggikan berapa bunga yang harus dibayar. Dampak negatif selanjutnya yaitu mudahnya kebocoran data. Dikarenakan tidak jelasnya dan tidak resminya pinjaman online ini, bisa kemungkinan data-data pribadi dari peminjam akan bocor dan disalahgunakan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu teroran dari debt collector. Bahkan banyak yang mengeluh teroran ini sangat tidak manusiawi. Nah, pastinya nggak mau kan dapat dampak-dampak negatif seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi, cara menghindarinya bisa dengan melihat terlebih dahulu pinjaman online tersebut. Perbanyak literasi tentang pinjaman online, jangan sampai tertipu. Lalu hindari layanan bunga yang tinggi pada pinjaman online, karena dipastikan itu adalah pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang kita kenal itu ada pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ini merujuk pada pinjaman Allah ada yang nelfon. Lalu pinjaman online ilegal itu tidak pernah menyebutkan berapa bunganya. Astagfirullahaladzim, sabarkanlah hamba. Allah.